Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu semuanya, hari ini Ibu mau membahas soal latihan dan ulangan teks drama kelas 8. Pembahasan ini tentang teks drama yang sebelumnya telah kita pelajari. Mohon anak-anak Ibu semua fokus ke depannya. Baiklah, soal yang pertama, bacalah penggalan teks drama berikut ini. Adi. Benar, dalam liburan ini sekolah kita akan berdharma wisata, Pak? Benar. Mengapa Adi bertanya? Untuk meyakinkan diri, dharma wisata kemana, Pak? Belum dipastikan, mungkin ke Kebun Raya Bogor, mungkin pula ke Pantai Pangandaran. Mudah-mudahan ke Kebun Raya Bogor, saya belum pernah ke sana. Itu hasil rapat yang menentukan. Watak kepala sekolah berdasarkan penggalan drama di atas adalah: apakah A. bijaksana, B. pemberani, C. penakut, atau D. keras kepala? Ya, jawabannya adalah A. bijaksana. Jika kita katakan pemberani, maka yang dikatakan pemberani itu bisa tokoh Adi. Penakut bisa saja tokoh anak, tetapi di sini tidak ada keterangan penakut. Tokoh yang penakut ini tidak ada di dalam cerita ini. Keras kepala juga tidak ada. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Bacalah teks drama di bawah ini. Kamu sudah dengar berita tentang Ruri? Belum. Memang ada apa dengan Ruri? Kemarin, dia jatuh dari pohon mangga. Kakinya patah dan sekarang dirawat di rumah sakit. Biarin saja. Biar dia tahu rasa karena mengambil mangga orang ya. Dalam struktur drama, cuplikan tersebut termasuk ke dalam, ya, apa jawabannya? Apakah prolog, komplikasi, orientasi, atau resolusi? Iya, jawabannya adalah orientasi. Kenapa orientasi? Karena di sini Pohan belum mengetahui berita itu, sehingga ini masih baru bagi dia. Jadi ini masih pengenalan awal, dan pengenalan awal ini di dalam dialog dinamakan dengan orientasi. Kalau prolog itu pengenalan yang berupa narasi. Kalau komplikasi itu merupakan klimaks daripada cerita. Sementara resolusi adalah solusi daripada cerita yang biasanya terletak di akhir-akhir cerita. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Bacalah penggalan teks drama berikut ini. Kegiatan dan aktivitasmu telah menodai makna reformasi tahu, dengan berbendera perjuangan rakyat atas nama kepentingan kaum buruh, tetapi di dasar jiwamu kau berkhianat. Ya, tuduhanmu memang benar. Sekarang sudah saatnya aku menyerah. Hukumlah aku. Penggalan naskah drama itu mengandung amanat bahwa ingat, untuk mencari amanat, kita memperhatikan akhir daripada cerita tersebut. Nah, di dalam cerita ini terdapat beberapa amanat yang mungkin akan membingungkan kamu. Kalau kita jawab A, hendaknya kita mengakui kesalahan secara jujur, apapun akibatnya yang akan dialami dari kejujuran itu. B, reformasi banyak dinodai oleh para pengkhianat bangsa. Kalau jawaban kita B, reformasi banyak dinodai oleh para pengkhianat bangsa, di dalam cerita ini tidak dijelaskan apakah memang si tokoh ini merupakan pengkhianat. Tidak ada penjelasan yang rinci dan detail.
Jadi ini belum bisa kita jadikan jawaban. Yang C, orang yang berkhianat harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah di dalam cerita ini memang betul-betul sang tokoh berkhianat. Apakah itu hanya tuduhan dari tokoh Heru atau bagaimana? Kemudian yang D, para aktivis reformasi tidak boleh mengatasnamakan rakyat kalau memang ia tidak tulus dalam perjuangan. Untuk jawaban yang D ini juga butuh penjelasan yang lebih lagi tentang isi cerita. Kalau tidak boleh mengatasnamakan rakyat, kalau memang dia tidak tulus dalam perjuangannya, kita tidak benar-benar tahu apakah dia memang tidak tulus atau tidak tulus dalam perjuangan, dan perjuangan yang bagaimana tidak dijelaskan dengan baik. Sehingga kita hanya bisa menjawab jika melihat dari teks ini, yaitu jawabannya A. Kenapa? Hendaknya kita mengakui kesalahan secara jujur, karena di si tokoh Qasim pada akhir dialog dia menyatakan ya, dia mengakui apa yang dia lakukan. Dan itu merupakan poin penting di dalam cerita ini. Dan dia mau menanggung resiko daripada apa yang dia katakan. Oke, baiklah. Kita masuk ke soal berikutnya. Orang asing. Drama satu babak. Nah, judulnya Orang Asing. Interior sebuah rumah kampung di daerah Bumi Ayu berupa sebuah meja di tengah. Di sebelah kiri meja menghadap ke samping, duduk seorang asing sedang menghabiskan makanannya, mendorong kursinya ke belakang dan menghabiskan minumannya. Enak, enak sekali, sungguh aku rasa. Baiklah, aku mengasuh sekarang. Aku capek sekali habis jalan kaki lewat hutan-hutan itu. Alhamdulillah, aku mujur sekali menemukan rumah ini. Nah, anak-anak ibu, perhatikan kata-kata mengasuh. Mengasuh itu adalah pernyataan dia benar-benar lelah. Dia benar-benar ingin beristirahat. Ya, jadi ini bukan salah ketik, tapi ini memang betul kosakata yang mungkin jarang kamu dengar. Oke, tahapan alur pada penggalan drama di atas menunjukkan apakah A. Introduksi, B. Resolusi, C. Klimaks, dan D. Antiklimaks. Oke, nah kalau jawabannya intro itu di awal. Di cerita ini kita lihat seolah-olah si tokoh mengatakannya di akhir. Kenapa? Karena dia mengatakan Alhamdulillah, berarti dia sudah mengalami sebuah peristiwa sebelumnya. Jadi ini biasanya terletak di akhir-akhir dari ceritanya. Oke, jadi jawabannya bukan intro, karena intro itu ada terdapat di awal ya, introduksi itu. Resolusi, nah resolusi ini biasanya terletak di tengah hampir ke akhir, dan ini biasanya adalah penyelesaian terhadap sebuah cerita. Nah, tapi kita lihat dulu klimaks. Klimaks ini adalah puncak ceritanya. Jadi kalau kita lihat dalam pernyataan orang asing ini, kita tidak melihat adanya klimaks di sini. Karena ini menunjukkan masalah itu sudah selesai. Berarti klimaksnya tadi di atas. Antiklimaks adalah penurunan dari klimaks. Jadi cerita itu sedang mengalami masa puncaknya kalau klimaks. Antiklimaks dia menurun kembali. Ibaratnya kamu naik bukit, kemudian kamu turun bukit kembali, itu dinamakan dengan antiklimaks. Klimaksnya kamu naik bukit atau sedang di bukit, dan antiklimaksnya kamu sedang mengalami penurunan. Nah, kita lihat di sini cerita ini masih berupa cerita yang berupa dialog, belum kepada epilog ya. Jadi kalau kita lihat di sini lebih kepada
jawabannya adalah resolusi. Karena masalah konflik di dalam cerita ini sudah di atas tadi, sudah berakhir. Oke, sekali lagi Ibu katakan pada soal nomor 4 ini jawaban yang tepat itu adalah B, resolusi. Jadi dikarenakan memang ini adalah sebuah penyelesaian pada hampir di akhir-akhir penyelesaian daripada cerita tersebut. Oke, nomor 5 contoh kata depan yang berfungsi sebagai penunjuk urutan waktu. Kata depan ini merupakan kata yang penulisannya terpisah dengan kata yang dia ikuti. Habis. Kenapa jawabannya C, habis? Kita lihat di dalam teks ini terdapat kata yang menunjukkan waktu, yaitu kata aku mengasuh sekarang. Sekarang itu menunjukkan waktu. Aku capek sekali habis jalan kaki. Habis bukan menunjukkan sifat habis, tetapi di sini menunjukkan bahwa habis menggantikan kata setelah. Aku capek sekali setelah jalan kaki. Itu yang seharusnya. Jadi, habis itu menunjukkan pengganti kata setelah. Setelah itu merupakan kata depan yang menunjukkan urutan waktu. Kenapa? Karena kata setelah itu harus didampingi oleh kata yang lainnya. Misalnya setelah makan, setelah jalan-jalan. Nah, kata setelah, jika tidak ada kata pendampingnya, maka dia tidak akan bisa menjadi penunjuk waktu. Sehingga kata depan yang dimaksudkan di sini bukan kata depan yang A ke belakang. Ke belakang itu artinya menunjukkan tempat, ya. Nah, jadi yang betul-betul menunjukkan waktu itu adalah sekarang dan habis, dan sekarang itu tidak merupakan kata depan. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Rangkaian atau urutan peristiwa disebut pula dengan, ya, langsung tahu yaitu alur. Nah, kita sudah belajar tema itu apa, latar itu apa, dan amal itu apa. Tema itu merupakan topik atau tentang apa cerita tersebut. Latar itu adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana, dan amal itu adalah pesan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 7, dialog atau percakapan antar tokoh terdiri dari 3 elemen, yaitu yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Iya. Nah, jawabannya adalah A, ya, bukan B. Jadi A, tokoh, wawancang, Kramagung. Nah, tokoh itu orang yang berbicaranya dan wawancang adalah pembicaraannya dan Kramagung adalah petunjuk perilakunya. Kalau jawabannya B, percakapan itu sama dengan wawancang. Kalau jawabannya C, penunjuk perilaku itu sama dengan Kramagung. Tokoh, penokohan, alur itu bukan termasuk dalam elemen yang 3 ini. Nah, nomor 8, bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi disebut dengan, ya, apa jawabannya anak-anak? Ya, jawabannya adalah orientasi. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada drama, petunjuk perilaku pada dialog disebut dengan istilah, ya tadi sudah Ibu jelaskan ya, yaitu Kramagung. Jadi jawabannya A. Nomor 10, penutup atau inti sari cerita terletak pada bagian, ya, jawabannya adalah di akhir-akhir, disebut dengan epilog. Kalau prolog itu di awal, dialog itu di tengah-tengah, pengenalan itu di awal, sementara kalau penutup itu dinamakan epilog. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan bahas lagi soal-soal latihan di kemudian hari dan Ibu harap
kamu mengulang-ulang kembali pembahasan soal yang sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.